Al-Muslimun TV. liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di pagi hari yang alhamdulillah Allah berikan cerah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Bagi jamaah atau keluarga jamaah yang sedang diuji dengan sakit, kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah beri kesembuhan. Bagi jamaah dan keluarga jamaah yang Allah beri kemalangan, semoga Allah akhiri kemalangannya dan diberikan keberuntungan. Dan bagi kita jamaah serta keluarga jamaah yang Allah uji dengan hutang, semoga Allah beri kelunasan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan menyimak ya di pagi hari yang spesial, karena di situ ada pamfletnya ya, kuliah subuh spesial. Alhamdulillah, di tempat yang insya Allah spesial ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Insya Allah masjid itu merupakan tempat spesial bagi umat Islam, bersama orang-orang yang spesial, karena orang yang berangkat ke masjid di subuh hari itu merupakan orang-orang spesial, bersama ustaz yang spesial juga. Alhamdulillah, beliau bagian dari jamaah kita ya, Ustaz Fatih Karim, yang pada kesempatan pagi hari ini insya Allah akan menyampaikan tentang bersegera menggapai resolusi tahun penuh kebaikan. Insya Allah kita akan bersama-sama menyimak, ya, memperhatikan, mencatat. Nah, ini perlu dicatat, ya, baik di dalam HP, kertas maupun dalam benak kita. Dan ada hal yang spesial pula pada kesempatan kuliah subuh kali ini, untuk mempererat persaudaraan, keramah-tamahan. Insya Allah JKN menyediakan apa Pak? Tulisannya sih breakfast Pak. Breakfast bersama ya. Jadi kita bersama-sama. Alhamdulillah ya, insya Allah sebanyak-banyaknya jamaah, sekalipun jamaah satu orang mengajak satu orang yang lainnya dan 2 kali lipat, insya Allah JKN akan siap menyediakan breakfast. Dan untuk mempersingkat waktu, maka mari kita bersama-sama menyimak. Insya Allah acaranya langsung aja. Tausiah oleh Ustaz Fatih Karim. Beliau adalah ya seorang aktivis dakwah yang sudah melanglang buana tingkat nasional, ya, membawa bendera. Beliau adalah CEO itu direktur ya Pak ya, direktur utamanya dari Cinta Quran Foundation. Ya, untuk itu mari kita bersama menyimak kepada Al-Ustaz Fatih Karim. Monggo dipersilakan untuk menyampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bi tariqatihi wa tarasama hutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wa lahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan para guru, para asatid, ketua DKM dan semua pengurusnya, Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kita kenikmatan ruh dan jasad kita, masih Allah beri kesempatan untuk sama-sama menghirup udara dunia di tahun 2023. Tentu ini sebuah kenikmatan yang besar, sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibayar, bahkan digantikan dengan apapun. Berapa banyak guru-guru kita, tetangga kita, sahabat kita yang usianya tidak Allah beri sampai ke 2023. Berapa banyak sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita. Berapa banyak teman-teman kantor kita, tetangga, bahkan mungkin keluarga kita sendiri sudah pergi mendahului kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan. Tentu kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi pula beraneka ragam kenikmatan, kesehatan, kenikmatan bisa duduk di majelis ilmu. Ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Berapa banyak saudara-saudara kita yang subuh ini bahkan jangankan majelis ilmu, hanya untuk membuka mata pun ya, itu sudah berat sekali. Apalagi kemudian duduk di majelis ilmu. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini, subuh ini, Allah jadikan setiap langkah kakinya menjadi pemberat timbangan di yaumil mizan, timbangan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan seluruh keluarga yang hadir insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas undangannya, dan mohon izin, mohon maaf terutama kepada Pak Alek dan para pengurus DKM baru kali ini ada kesempatan untuk mengisi subuh karena beberapa kali berhalangan harus keluar kota dan banyak agenda-agenda lain yang tidak bisa digantikan. Alhamdulillah pada subuh kali ini di awal tahun 2023 Allah izinkan kita bertemu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun berganti tahun. Dari 2022 nggak terasa 2023. Baru kemarin Jumatan, kita sudah Jumatan lagi. Baru kemarin serasa Ramadan, sekarang tinggal 70 hari lagi Pak. Sudah siap-siap, masjid-masjid sudah mulai pada WA, Ustadz jadwal Ramadan sudah mulai penuh. Padahal Ramadan sekitar 70 hari lagi, tapi jadwal Ramadan sudah penuh. Artinya waktu berganti waktu selalu menyisakan pertanyaan, apa yang harus kita segerakan? Waktu berganti waktu, pertanyaannya adalah apa yang harus kita segerakan? Kenapa harus kita segera? Apa yang kita segerakan? Dan apa dampaknya kalau kita ini nggak segera? Kalau kita ini nggak cepat Pak? Di luar sana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini eranya sudah era yang luar biasa. Bapak Ibu nggak usah kaget ketika melihat Giant di Botani sekarang sudah lama ya, sudah tutup. Matahari Department Store sudah tutup. Banyak pusat-pusat perbelanjaan sudah tutup, bahkan banyak mal-mal sudah tutup. Dapat kabar katanya mal Ekalos yang dulu juga menjadi mal besar mengalami cash flow yang luar biasa berat ya. Bahkan juga kalau kita tidak bersegera gitu ya, berubah, maka kita pun akan tutup Pak. Jadi memang era ini sekarang era yang kejam, kalau mau saya bilang era perubahan yang begitu cepat.
Dulu kita masih ingat Pak, kalau keluar tol itu ada yang jagain hanya sekedar untuk ngembaliin uang. Kemudian sekarang habis Pak, dipecat ya. Saya ingat tuh sekitar puluhan ribu karyawan ya, yang tugasnya hanya untuk mengembalikan uang recehan kita. Jadi kalau kita lewat tol, dia tugasnya hanya mengembalikan uang. Berubah begitu cepat dengan hanya tempelan kartu pakai pemukul lalat. Ya, ceplek gitu. ceplek gitu. Sebenarnya Indonesia termasuk terlambat Pak. Ya, tahun 2009 sekitar 2009 sampai 2012 itu saya 5 tahun tinggal di Malaysia. Tahun itu kita masih pakai pengembalian uang. Malaysia itu bahkan sudah pakai sensor. Jadi kalau mobil lewat itu sudah titit langsung lewat, itu pintu langsung kebuka. Jadi bukan lagi pakai tempelan itu. Tahun itu Pak. Jadi tahun itu Malaysia, tetangga kita itu sudah tidak lagi pakai orang. Bahkan isi pom bensin di Malaysia itu sudah isi sendiri Pak. Jadi kita bayar ya, isi sendiri, nanti kita yang bayar sendiri gitu. Jadi sudah tidak pakai tenaga kerja. Ya. Jadi ini era disruption area. Jadi di mana kemudian orang sudah cepat sekali berubah. Ya. Cepat sekali berubah. Dulu mohon izin, saya masih ingat orang ngincer banget Pak ya kerja di perusahaan telekomunikasi, katakan Telkom ya. Sekarang itu Masya Allah begitu cepatnya, tidak ada lagi yang pakai telepon kabel, tidak ada lagi yang pakai warnet, tidak ada lagi yang pakai wartel, berubah sekarang menjadi Telkomsel yang padahal itu anak perusahaan, sekarang larinya jauh lebih cepat. Dulu kita ingat banget Pak, saya kalau ngirim paket ya harus ke kantor pos, ya kantor pos di Bogor. Ya, sekarang ini Masya Allah kantor pos bisa dikatakan hampir mati karena paket itu sudah demikian cepatnya. Ya, ibu-ibu sekarang sudah tidak lagi ke mall Pak, tapi dia bahaya jari-jarinya cepat di handphone Pak. Ya, langsung klik masuk keranjang, tiba-tiba paket, Masya Allah cepat sekali. Ya, bagaimana mall tidak tutup? Harga lebih murah Pak. Saya kalau belanja sama istri ke mall itu, istri bilang nggak usah beli ini di sini, nggak usah di sini. Jadi di mana belinya? Udah online aja semuanya. Tinggal pencet, semuanya diantar ke rumah Pak. Dan harganya lebih murah, lebih cepat. Masya Allah. Dan nggak repot-repot lagi bawa barang. Ya, beli tiket pesawat, Bapak Ibu. Dulu itu kita harus ke travel. Kalau di Bogor ini banyak travel ya. Sekarang itu di sini semua di ujung jari kita pencet langsung keluar tiketnya Pak. Dan naik pesawat juga nggak pakai tiket lagi Pak. Jadi naik pesawat udah tinggal scan barcode, titit masuk. Saya tunjukin udah Pak, masuk. Sudah selesai, nggak pakai tiket. Bahkan mungkin sebentar lagi kita makan itu sudah tidak makan minum lagi langsung Pak, langsung di download, di share. Teknologi begitu cepat Pak, Masya Allah, ini luar biasa. Dan kalau kita tidak bersegera, kita akan punah. Kenal ini Pak, pager ya. Ketahuan umurnya kan. Zaman itu Pak, ini yang pakai ini orang kaya ini. Bunyinya titit. Ini ibu saya pernah pakai ini Pak. Dia hanya bisa ngirim pesan, hanya bisa baca pesan. Dia tidak bisa balas, tidak bisa masuk grup, tidak bisa live grup, tidak bisa video call, tidak bisa selfie, tidak bisa 5G, tidak bisa internet Pak. Pertanyaan saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak bersegera maka dia akan punah. Lihat, sekarang digantikan, teknologinya berubah. Pakai yang mana Pak dulu? Jadi kenangan ya Pak ya. Ini namanya handphone sejuta umat. Ya, ada yang 3210, 3310, ada yang antenanya tinggi. Ya, malam bisa jadi handphone, pagi jadi korek kuping. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mana mereka sekarang? Berubah. Sudah berubah, teknologi begitu cepat. Ya, kalau kita nggak cepat berubah, maka kita yang akan diubah. Lihat Pak, ini Fujifilm. Saya masih ingat, saya ngisi rutin Pak di pabrik Fujifilm. Jadi ini Ciawi ke kanan arah Sukabumi, mungkin sekitar 2-3 km sebelah kiri itu ada pabrik Fujifilm. Dulu saya ngisi rutin di sana Pak. Sekali ngisi kajian karyawannya ribuan orang.
ya. Sekarang PHK-nya ribuan orang, Pak. Kenapa? Karena cepatnya perubahan. Jadi orang sudah tidak lagi pakai 36 isi 24. Mau cuci cetak harus berapa hari, Pak? Waduh, itu bisa seminggu. Udah diambil hasilnya terbakar. Waduh. Ya, sekarang itu Masya Allah, Pak. Ini kita nanti habis kajian foto-foto, cekrek, langsung bisa jadi, langsung bisa di print. Kalau mau di print, bisa diedit. Yang jenggotnya putih jadi hitam, yang wajahnya berkerut jadi mulus, yang wajahnya gendut jadi kurus. Masya Allah, teknologi begitu cepatnya sekarang, berubah begitu cepat. Ya, pernah pakai Bapak Ibu? Ya. Ini minyak rambut mertua saya. Tancu ya. Zaman sekarang anak-anak muda dikasih ini nggak mau, Pak, karena lengket. Jadi kalau kena debu ya lengket, bau. Kalau kena panas dia keringet, udah nggak keren lagi gitu ya. Zaman cepat sekali berubah ya. Odol ya. Ternyata odol itu merek, Pak. Beli odolnya dong, yang keluar Pepsodent gitu ya. Nah, ternyata odol itu merek, dan sekarang zaman sudah berubah. Ya, pasta gigi itu kalau kita ke mall itu Masya Allah itu mungkin ada ratusan brand, ya. Dan tahun depan sudah tidak ada. Ada yang baru, ada yang mati. Ada yang baru, ada yang mati. Kenapa? Ya begitulah perubahan, cepat sekali perubahan, Pak. Ya, ini lihat pandemi juga mengubah kita, Pak. Yang tadinya tidak pernah pakai masker, tidak pernah kerja di rumah. Sekarang orang banyak WFH. Kantor-kantor sekarang menerapkan kebijakan WFH. Kenapa? Karena lebih efisien. Dan ada rencana katanya sekarang akan di WFH-kan lagi. Kenapa? Karena ngurangin kepadatan jalan. Karena semenjak dibuka, jalan semakin parah, semakin macet. Maka dikembalikan lagi nanti ke rumah, ya. Dan orang semuanya kerja dari rumah, tetapi tetap produktif. Masya Allah ya. Luar biasa. Perubahan itu lebih sangat cepat sekali ya. Nah, pertanyaannya adalah perubahan-perubahan yang begitu cepat bersegera ya. Ini masalah pertanyaannya adalah ini kita merasa ini pilihan kita atau kita dipaksa. Hidup ini sebenarnya paksaan atau pilihan ya. Kayak kita tadi ke masjid ini, Pak, Masya Allah. Ini nggak ada yang maksa kita. Kita memilih. Kenapa? Waduh, ini keutamaannya sholat berjamaah di masjid, apalagi subuh, ya. Apalagi nanti kita lanjutkan Bismillah sedekah subuh, ya, untuk operasional masjid kita nih, Mbak. Ini didoakan 2 malaikat. Bahkan malaikat itu mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, berkahi limpahkan orang yang bersedekah di subuh hari. Ya Rob, hinakan, hancurkan orang-orang yang menahan hartanya. Masya Allah, ini malaikat, Pak, berdoa khusus hari subuh. Ya, jadi ini luar biasa. Maka kalau hidup ini adalah paksaan, ya, tentu kita tidak bisa lari dari paksaan. Tapi hidup ini memang betul-betul kita memilih. Apakah kita ingin cepat ambil keputusan atau kita justru tergerus oleh zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bagan ya, atau chart atau kurva, ini kualitas hidup ke atas, Pak. Semakin tinggi kualitas hidup semakin bagus. Indonesia dicatat sebagai negara yang kualitas hidupnya sangat minim, kecil ya, dibandingkan negara-negara barat ya, negara-negara Eropa atau negara-negara Asia seperti Jepang, kualitas hidupnya tinggi. Dan sebelah kanan kita ini adalah waktu ya. Nah, waktu bertambah, cara bacanya adalah waktu bertambah 2010, 2012, 2023, kualitas hidup kita tetap. Lama nggak ketemu lagi masih gitu juga. Lama nggak ketemu lagi tetap juga. Artinya apa? Berarti nggak ada yang berubah. Sementara orang sudah berusaha bagaimana menginjakkan kaki di bulan. Kemarin saya nonton YouTube, Ustaz. Di Amerika, mereka membangun sebuah satelit ya. Mereka membangun satelit itu, Ustaz, itu 50 tahun hanya untuk meneliti yang namanya God particle. Jadi mereka itu mencari Tuhan. Cara mencari Tuhan itu sampai membuat sebuah satelit 50 tahun hanya untuk mencari yang namanya mereka sebut dengan God particle.
partikel Tuhan. Jadi orang barat itu serius untuk mencari siapa yang menciptakan kita, benar apa tidak ada surga neraka, apakah hari kiamat itu ada atau tidak. 50 tahun buat yang namanya satelit, hanya untuk mencari yang namanya God particle. Luar biasa Pak, sungguh-sungguh, benar sungguh-sungguh. Ya. Nah, kalau kita boro-boro sampai menemukan itu, masih ribut. Ya, apakah kunut tidak kunut? Masih ribut apakah sarung atau celana? Masih ribut ya, apakah ini yasin atau tidak yasinan, tahlil atau tidak tahlilan? Masih ribut. Kualitas hidupnya tetap begitu-begitu aja. Zaman berganti zaman, tahun berganti tahun, orangnya gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Padahal harusnya ya, sudah semestinya tahun berganti tahun kualitas hidupnya naik. Yang tadinya jualan mie ayam ya, gerobokan, sekarang punya restoran mie ayam, naik. Yang tadinya dagang keliling komplek, sekarang sudah mulai menetap di satu tempat. Yang tadinya maaf minta-minta pekerjaan, sekarang sudah memberi pekerjaan. Ini kualitas hidupnya naik. Ya, cepat, perubahan itu cepat sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalahnya di dalam Islam, nah ini kita mulai masuk ke dalam agama kita, berubah itu perintah Allah, harus berubah, nggak boleh stuck, gitu-gitu aja. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Nih Pak, beruntung Pak, masjid kita ini berubah. Ya, dulu saya masih ingat, ya, ini masjid, masya Allah kecil, tapi tetap makmur. Nah, makmurnya ini yang kita bangga, ya. Dibandingkan ada masjid yang dibangun triliun, Pak. Tapi masya Allah, yang sholat itu kemarin dapat laporan cuma 2 saf, 1 saf, ya. Cuma mewah. Apa kata Nabi SAW? Ciri-ciri akhir zaman, masjid-masjid kalian mewah, tapi jauh dari hidayah. Jadi berlomba-lomba bangun masjid. Siapa yang paling keren, siapa yang paling mewah, yang atapnya ada yang bisa kebuka sendiri. Ada yang kemudian apa namanya tempat wudhunya udah nggak pakai keran Pak, jadi pakai sensor aja tangan, pakai infrared, jadi keluar air keluar, kalau tangan ditarik airnya mati. Toiletnya juga sudah super ya, canggih, tapi masjidnya nggak ada yang ngadain kajian, sepi ya. Maka berubah itu perintah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kalian kalau kalian sendiri tidak mau merubah diri kalian sendiri. Berubah. Ya, Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang sudah berubah, Pak. Cara mendidiknya berubah, pola pikirnya berubah. Ya, kalau cara kita mendidik anak sama kayak cara kita mendidik anak 40 tahun yang lalu, kita akan ditinggalkan oleh anak kita, Pak. Ya, saya alhamdulillah punya anak nomor 1 sudah SMA. Ya, cara berpikirnya, cara komunikasinya, penanganannya ini beda dengan saya di SMA di tahun 80-an tahun lalu, tahun 80-an dulu. Ya, dikit-dikit kalau nggak bisa sholat atau nggak mau sholat, ibu saya main pukul, main cubit. Ya, dikit-dikit main kurung di dalam kamar mandi. Zaman sekarang, anak sekarang nggak bisa digituin, Pak. Kenapa? Zaman berubah. Zaman berubah. Kalau kita nggak berubah, maka berarti kita melawan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berubah, Pak. Dari Mekah berubah menuju Madinah. Mekah itu jumud, Pak. Mekah itu nggak mau berubah. Dikasih tahu jangan nyembah Lata, Manat, Hubal, tetap. Dikasih tahu wanita itu nggak boleh dibunuh hidup-hidup, tetap. Dikasih tahu nggak boleh minum khamar, tetap. Dikasih tahu nggak boleh zina, tetap.
dikasih tahu nggak boleh main judi, tetap akhirnya Nabi meninggalkan kota tercinta, kota kelahirannya karena tidak mau berubah. Keras kepala. Mekah itu keras, tidak mau berubah dari dulu ya, zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Ibrahim begitu saja, nggak mau berubah. Akhirnya apa? Nabi mendekati kota yang mencintai perubahan. Itulah Madinah Al-Munawwarah. Saya doakan Bapak Ibu semuanya bisa haji dan umroh bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Makanya nggak usah heran Pak, kalau Madinah itu akhirnya menjadi pusat peradaban dunia. Madinah itu mampu mengalahkan Persia dan Romawi. Madinah itu kecil Pak, bagi Bapak Ibu yang sudah berangkat umroh ya. Coba nanti lihat Madinah. Madinah itu kalau Bapak naik mobil keliling kota itu, aduh kecil sekali kotanya Pak. Ya, kalau mau dibandingkan mungkin dengan ya Bogor ya, itu lebih besar Bogor. Karena Madinah itu kecil sekali. Tapi karena Madinah ini kota yang adaptif, Madinah ini kota yang mau siap berubah, bersegera berubah, maka Madinah menjadi pusat pemimpin peradaban dunia. Bapak bayangin Pak, Persia itu luasnya 7,5 juta kilometer. Kalau mau dibandingin dengan Indonesia, itu luasnya 4 kali lipat Indonesia. Tapi mampu dikalahkan oleh kota kecil bernama Madinah. Romawi itu, barat Eropa, ini baru-baru ini Vatikan wafat ya. Romawi itu besarnya 2 kali lipat sama Indonesia. Tapi takluk oleh kota kecil bernama Madinah. Itu mengapa kita disuruh berubah ya. Disuruh berubah dalam setiap hal. Nih masjid kita Masya Allah harus berubah ya. Dan Masya Allah nih Pak Alek luar biasa. Ini ada bazarnya, persiapan Ramadan. Ada, waduh saya itu masih ada grup Ramadan Pak. Nggak terasa udah Ramadan lagi, cepat sekali ya. DKM kita ini adaptif sekali, banyak kegiatan anak muda, anak kecil. Bahkan sekarang saya lihat di dinding-dinding ini kajian-kajian muslimah banyak. Ini berarti apa? Adaptif, perubahan, cepat. Kalau nggak cepat maka kita digilas oleh perubahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berubah itu diperlukan. Kenapa? Nah ini kata Ibnu Athaillah, ini ulama besar ya. Waduh, kalau kita baca kitabnya ini sejuk rasanya ya. Ya, Masya Allah. Beliau mengatakan apa? Berubah itu diperlukan. Bagaimana mungkin engkau mendapat hal luar biasa kalau kamu tidak pernah merubah kebiasaan burukmu? Habis subuh tidur lagi, ya. Habis subuh bukan kemudian cari aktivitas, aduh tarik selimut tidur lagi. Bagaimana mau berubah? Ya, kalau kita tidak biasa merubah kebiasaan burukmu. Ya, kalau pergi kantor jam 7, pulang jam 4, jam 5, habis itu ya, kemudian ngopi, habis ngopi malam nongkrong, habis nongkrong malam tidur, tidur pagi bangun kerja, rumah kantor, kantor rumah, rumah kantor, kantor rumah, 17P Pak. Apa 17P? Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, kepala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Nggak berubah-berubah Pak. Ya, nggak berubah-berubah. Begitu setiap tahun ya. Padahal dunia ini berubah ya. Semua ini sudah berubah. Nah, pertanyaannya adalah materi kita, apa resolusi kita? Apa rencana kita di tahun 2023 ini? Apa yang harus segera? Apa yang harus cepat? Husnul khotimah. Jadi kalau Bapak Ibu punya rencana, sebaik-baik rencana adalah husnul khotimah. Nggak usah punya rencana-rencana, mohon maaf Pak, mohon izin ya. Pengen punya rumah yang tinggi, pengen punya parkiran yang luas, boleh Pak. Tapi itu adalah resolusi cabang. Resolusi utama kita yang harus kita kejar dan cepat, apa itu? Husnul khotimah. Wafat dalam keadaan baik. Kemarin saya waktu di Bandung hari Jumat lagi nyolatin jenazah mertua sahabat saya Pak. Begitu selesai nyolatin, beliau meninggalnya sholat tahajud Pak. Jadi jam 3 malam setelah ambil air wudhu, setelah sholat tahajud mau nunggu subuh. Ya usianya sudah 72 tahun.
Sambil nunggu subuh, beliau tidur di sejadah. Ternyata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung istrinya bangunin, ya, ayah, udah subuh ya. Karena habis tahajud tidur lagi gitu, maksudnya goler-goleran aja gitu. Ternyata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia, Pak. Badan sudah dingin, berarti dari tadi sudah wafat dalam keadaan setelah sholat tahajud. Insya Allah husnul khotimah. Begitu saya sholatkan, sholat jenazah sekitar ba'da Jumat, karena hari Jumat meninggalnya, indah ya Pak, sudah hari Jumat, ba'da tahajud, ya, menunggu subuh, wafat. Setelah saya sholatkan, saya buka handphone. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal Mang Odet, wali kota Bandung. Kita masih ingat Pak, meninggalnya lagi apa Pak? Sholat. Bahkan bukan sholat Jumatnya Pak, khotib Jumat. Jadi beliau itu terjadwal jadi khotib. Sudah masuk masjid, beliau tahiyatul masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau wafat itu lagi ruku. Begitu ruku, beliau jatuh, wafat langsung di masjid. Husnul khotimah insyaallah. Hari Jumat hari terbaik, masjid tempat terbaik, khotib Jumat posisi terbaik, wali kota Pak. Jarang-jarang Pak ada wali kota, ya, seumur-umur mungkin kita dapat kabar wali kota meninggal dunia sedang sholat mau jadi khotib hari Jumat di masjid. Saya nanya sama mantunya Hafiz Quran, yang namanya Dr. Yazen El Hakimi. Beliau juri Hafiz Cilik Indonesia. Saya tanya sama mantunya, Syekh, apa yang membuat rahasianya Mang Odet, wali kota Bandung, meninggal dalam keadaan sholat hari Jumat di masjid? Beliau bilang, Mang Odet itu tidak pernah tinggal sholat kecuali dalam keadaan yang sangat berat sakitnya. Dan beliau selalu sholat di shaf pertama. Ya, malu kita ya Pak, termasuk saya ini kadang-kadang sering terlalu ngejar yang belakang karena telat datang sudah nggak kebagian soft VVIP. Sebaik-baik soft kalau laki-laki, sebaik-baik soft pertama. Kalau perempuan soft terbaik soft yang belakang. Ya, beliau nggak pernah ketinggalan Pak. Jadi meeting yang namanya wali kota, mau meeting kayak mau ada tamu kayak tetap Allahu Akbar, langsung cancel, langsung suruh sholat semua. Orang diwafatkan sesuai kebiasaannya. Apa yang menjadi resolusi kita tahun ini? Husnul khotimah. Bagaimana cara husnul khotimah? Bagaimana mendapatkan husnul khotimah? Pasti ada caranya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berubah menjadi husnul khotimah itu, ya, tentu ada panduannya. Nabi SAW bersabda, riwayatkan Imam Tirmizi, beliau SAW katakan, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan buat dia sibuk dengan ketaatan. Habis sholat ngapain Pak? Kita ada rapat Ustadz, bahas tentang planning Ramadan, sibuk. Habis itu ngapain Pak? Habis itu zuhur ini rencananya mau ngunjungin tempat, rencananya masjid mau ngambil lahan, kita mau bangun rumah tahfiz Ustadz, Masya Allah. Habis itu kemana Pak? Habis itu sorenya kita mengunjungin warga. Kebetulan warga ada yang tidak mampu, kita mau bantu dengan zakat. Habis itu ngapain Pak? Habis itu kita akan siap-siap malamnya Ustaz. Karena malamnya kita ada planning untuk persiapan sholat id. Padahal sholat id 80 hari lagi sudah persiapannya sekarang Pak. Apa kata Nabi? Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang hamba, Allah akan buat dia sibuk Pak. Sibuk. Jadi nggak pernah sibuk lagi sama tetangganya. Ini mobil baru, ini istri baru, ini suami baru, ini tetangga kok rese amat. Nggak pernah Pak. Kenapa? Boro-boro dia mau ngontrol orang. Sibuk, udah nggak sempet. Nggak ada waktu Pak. Karena waktu itu padat. Ya, mohon izin Pak. Kadang saya ketemu anak aja susah Pak. Istri komplain. Ya, kapan waktu untuk liburan? Karena ini belum ada liburan ya, udah berapa banyak waktu nggak ada liburan. Karena habis ini kita ngisi bareng-bareng, kita sarapan bareng nanti karena panitia sudah nyiapin bareng. Saya harus ngisi kajian online sampai zuhur. Habis zuhur ada kajian lagi sampai asar.
Habis asar, meeting Ramadan, persiapan Ramadan. Cinta Quran sudah nyiapin Ramadan jauh-jauh hari. Habis itu malamnya ngisi kajian YouTube live. Besok pagi sudah harus ke Bandung. Besok pagi lagi harus keluar kota. Harus sibuk, Pak. Harus sibuk. Pokoknya cari kesibukan. Dan sibukkan diri kita. Apa kata Nabi? Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan buat dia sibuk dengan ketaatan. Bukan sibuk dengan kemaksiatan. Dan sahabat bertanya, bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Nabi menjawab, Allah beri taufik kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh sebelum dia wafat. Kemudian Allah cabut nyawanya. Artinya apa? Artinya Allah akan buat dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena dia sibuk baik. Ajalnya datang, dia lagi sibuk dalam kebaikan. Orang yang rajin baca Quran, Pak, wafatnya sedang baca Quran. Kenapa? Karena sibuk baca Quran, sibuk ngajar Quran, sibuk hafalan Quran, sibuk ngajar Quran. Ajal datang, tak, dia lagi bersama Quran. Kemarin ada ustadz ya, di mana? Di Sumedang. Lagi ngisi kajian, Pak. Enak-enak lagi ngisi kajian, tiba-tiba dadanya terasa sesek. Kemudian tiba-tiba beliau jatuh dan wafat. Kenapa wafatnya begitu indah? Karena memang ternyata ustadz ini orang Sumedang, ketika ditanya, memang hari-harinya ngisi kajian. Tidak ada waktu kosong kecuali ngisi kajian. Ajalnya datang, ngisi kajian. Masya Allah. Bagaimana dengan kita, Pak? Apa kesibukan kita? Tahun 2022 sudah berlalu. Ini sekarang tahun 2023. Apa kesibukan kita? Belum ada, Ustadz. Belum sibuk. Cari sibuk. Cari kesibukan. Ya, dan saya yakin, Pak, ini masjid ini akan membuka banyak peluang kesibukan. Ya, banyak kesibukan. Ya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau katakan apa? Jika kamu tidak sibuk dengan kebaikan, maka kamu pasti sibuk dengan kemaksiatan. Kalau Bapak enggak, nasihat ayah saya, Pak, ya. Saya lahir dan besar di Medan, Pak. Mungkin di sini ada orang Medan. Bapak saya Sumedang, ya. Jadi kami keluarga Sunda. Bapak Sumedang, ibu Jawa, tapi saya lahir di Medan. Jadi besar di Medan. Bapak saya pernah nasihati saya dan saya nggak akan pernah bisa lupa itu. Karena saya masih ingat tuh waktu itu saya diajak ke warung Padang. Bapak saya sambil nyuapin saya pakai nasi rendang. Bapak saya bilang gini, ini beras. Kalau kamu tanam beras, akan tumbuh gulma, rumput. Kalau kamu tanam rumput, jangan pernah harap akan tumbuh beras. Itu pesan yang saya ingat banget. Ingat ya nak, kalau kamu tanam beras, pasti akan muncul keburukan-keburukan berupa gulma. Tapi tetaplah menanam beras meskipun gulma tumbuh. Tapi tidak mungkin, kata ayah saya, kamu nanam gulma, kamu nanam rumput nak, yang tumbuh beras. Itu nggak mungkin. Itu ada ayatnya, Pak. Ya, hal jazaul ihsan illa ihsan. Bukankah kalau kamu tanam kebaikan, maka kamu akan dapat kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo mulai pulang pagi ini rancang, Pak. Sibuk apa ya? Ya, masjid kita ada pelatihan baca Quran, sibuk. Apalagi, Pak? Ada penghafalan Quran, apalagi, Pak? Ada tahsin Quran, apalagi, Pak? Buat sibuk, buat list, sibuk. Pokoknya harus sibuk. Kenapa? Karena kita rindu dan ingin husnul khotimah. Nah, bagaimana agar husnul khotimah? Harus istiqomah. Nah, masalahnya istiqomah ini yang super berat. Ya. Di sini Nabi SAW sampai mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam agama ini ucapan yang mencakup semua perkara Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya lagi tentang hal itu kepada orang lain setelahmu, ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, beriman dan istiqomah. Qul amantu billah fastaqim.
Katakan beriman kepada Allah dan istiqomah. Paling berat. Paling berat istiqomah sholat subuh berjamaah. Berat Pak. Itu kalau nggak bagi orang yang mampu, wah itu. Ya, apalagi azan nggak kedengaran ya. Apalagi azan, Masya Allah, kadang jam 4.30, kadang lebih cepat, kadang lebih lambat. Itu kalau nggak terbiasa, itu nggak bisa. Harus orang yang istiqomah. Ya, saum Senin Kemis berat Pak. Apalagi yang mampu, Masya Allah. Di sini mungkin ada jamaah yang sudah biasa saum Daud, saum sehari, lapar sehari, lapar sehari, kenyang sehari, lapar sehari. Itu nggak mudah. Saya pernah nyoba, nggak sampai sebulan Pak, nggak kuat. Nggak kuat. Lebih baik saya bilang, insya Allah kalau boleh milih, lebih baik saya disuruh istiqomah qiyamul lail, sholat malam. Insya Allah lebih mampu. Ya, kalau saum Daud itu luar biasa Pak, boleh dicoba. Ya, nggak mudah ternyata. Saya pernah mencoba nggak sampai sebulan, nggak sampai sebulan. Ada jamaah saya itu bisa kuat 6 bulan. Ya, terus istiqomah Pak, saum Daud, terus gitu, Masya Allah luar biasa. Istiqomahnya keren. Ya, nah apa kata Nabi? Qul amantu billahi fastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena istiqomah ini jalan hidup mulia. Orang yang bisa istiqomah, dia akan husnul khotimah. Orang yang istiqomah akan Allah anugerahkan husnul khotimah. Bagaimana ceritanya? Ibnu Mubarak ditanya, bagaimana seseorang bisa jadi mulia? Beliau katakan, hanya dengan istiqomah. Pak, saya cuma lulusan IPB, makanya tadi ditanya sama Ustadz, minta tolong kirim biodata. Saya bilang, nggak usah pakai biodata Ustadz, saya mah cuma lulusan IPB. Sama lulusan IPB, institut fleksibel banget. Lulusannya banyak yang jadi dai. Ya, saya IPB Pak, masuknya 97 berarti sekitar 25 tahun yang lalu. Saya datang ke Kiai Didin, belajar sama Kiai Didin. Datang sama Kiai Haji Miftah Farid di Bandung, belajar sama Kiai Haji Miftah Farid. Belajar terus. Ini ada sahabat saya Pak, dari Unpad, karena saya D3-nya di Unpad. Selesai di Unpad, saya lanjut ke IPB. Ya. Itu terus saja. Dulu ingat banget ada Agim ya, ngajar di masjid di Bandung. Saya duduk di depan sini Pak. Pulang dari kuliah duduk belajar gitu sama Agim. Ngebatin Pak. Ngebatin gimana? Ya Allah, kapan bisa cium tangannya AA? Kapan bisa ngisi bareng AA? Masya Allah Pak. Alhamdulillah. Ini menceritakan kenikmatan Pak. Alhamdulillah. Saya salah satu yang rutin ngisi di Masjid Istiqlal bersama Agim. Alhamdulillah. Jadi ada kajian bulanan. Agim itu kalau ngisi kajian bulanan di Istiqlal, itu jamaahnya bisa 20.000 sampai 40.000. Nah, salah satu yang AA pilih mendampingi Agim Istiqlal, alhamdulillah Al-Fakir. Itu buah dari istiqomah. Belajar terus. Ada lagi di Bandung, Bapak Ibu kalau ke Bandung namanya Ustadz Aam Amiruddin, mungkin kenal. Ustadz Aam, Dr. Aam Amiruddin, boleh nanti kapan-kapan kita undang ke sini. Beliau bangun pesantren 13 hektar di daerah Bandung Selatan. Saya main ke sana. Kemudian saya bilang, Ustadz, main dong ke pesantren kita di Bintaro. Alhamdulillah Pak, beliau dari Bandung datang ke pesantren kita di Bintaro. Begitu beliau lihat, saya cerita, Ustadz mungkin nggak tahu. Emang kenapa, Ustadz Fatih? Saya itu muridnya Ustadz. Tahun 99 Ustadz, di mana ada kajian Ustadz Aam Amiruddin, saya ada duduk di bawah, saya ambil pulpen, saya catat. Beliau nangis Pak. Apa kata beliau? Masya Allah, tahun 99 antum duduk, sekarang kita sama-sama sudah punya pesantren. Buah istiqomah. Terus, nggak pernah berhenti, terus. Masya Allah Pak. Ini kemarin anak saya kirim ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu kan penjara yang paling tragis dan paling mengerikan. Untuk apa saya kirim dia ke Nusa Kambangan? Kita ada program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Kita kirim
ustadz-ustadz kita dari Cinta Quran itu ngajar baca Quran ke lapas-lapas di seluruh Indonesia. Dan lapas yang paling mengerikan, lapas tembak mati, lapas orang bunuh diri, lapas orang mutilasi, lapas orang super korupsi, lapas narkoba tergila di Indonesia, Nusa Kambangan. Kemarin kita kirim ke sana, alhamdulillah kepala lapasnya berterima kasih karena kita mampu membantu orang-orang lapas husnul khotimah yang tadinya nggak bisa baca Quran, menjelang eksekusi mati bisa baca Quran. Ada orang lapas tuh orang Ciomas kemarin kena hukuman penjara narkoba, ya. Dia bilang, terima kasih Ustadz sudah datang ke sini. Kenapa? Karena kami ini adalah orang-orang yang hanya menghitung hari, karena besok kami akan ditembak mati. Tapi berkat bantuan Cinta Quran, kami bisa baca Quran sebelum kami wafat. Masya Allah, luar biasa Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi istiqomah ini luar biasa. Jepang itu kenapa bisa menjadi negara hebat seperti sekarang? Istiqomah, terus teknologi, fokus. Jadi kita ini enggak, sebentar jualan jilbab nggak laku, tutup. Sebentar jualan bakso nggak laku, tutup. Sebentar jualan pulsa nggak laku, tutup. Nggak ada istiqomahnya. Terus istiqomah pasti. Ini nggak mungkin Pak. Ibnu Mubarak ini ulama besar. Beliau katakan bagaimana seseorang itu bisa menjadi mulia? Istiqomah. Istiqomah. Nah masalahnya istiqomah ini berat. Dan balasannya surganya Allah. Ini ya Masya Allah di Quran surat Al-Fusilat ya. Di Fusilat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, apa katanya? Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian istiqomah. Maka kemudian mereka tatanazzalu alaihimul malaika, kami turunkan kepada mereka malaikat. Masya Allah, orang istiqomah Pak, hadiahnya Pak, Allah kirim malaikat. Ala takhafu wala tahzanu. Malaikat itu berkata, jangan takut nak, jangan sedih, jangan gundah, jangan gusar. Menteri Keuangan bisa bilang Indonesia resesi 2023. Tapi kalau kamu istiqomah, Allah bersamamu. Rabbunallah. Apa kata malaikat itu? Wa absiru bil jannah. Kabarkan berita gembira kepada mereka surganya Allah yang disediakan kepada orang-orang yang dijanjikan kepadanya. Istiqomah ini luar biasa Pak. Ayo Pak, ya, bismillah agar kita dapat husnul khotimah. Apa rahasianya? Istiqomah. Tapi qafnya jangan diganti ka. Istiqamah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ini istiqomah Pak. Ya, Masya Allah. Nah ini ya di Quran surat Al-Ahqaf juga ya. Mirip ini ayatnya. Mirip tapi senada. Innal ladzina qalu rabbunallah. Waduh Masya Allah. 2 kali diulang. Aduh. Dan di sini Rabbunallah ya Pak, artinya yang maha memberi rizki hanyalah Allah, yang memberi tenang hanyalah Allah, yang memberi pertolongan hanyalah Allah, yang memberi kemudahan hanyalah Allah. Innal ladzina qalu Rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan ada rasa takut. Mau resesi kek, mau pandemi kek, ya, mau apa lagi Pak? Ini katanya ada virus zombie sudah mulai keluar, makanya nanti kita diminta vaksin yang keempat. Kalau saya nggak salah ada vaksin yang keempat, udah mulai mau dirancang lagi, nggak tahu siapa. Apa katanya orang-orang yang tua dulu, apa seperti apa? Wallahu alam. Tapi apa? Ala takhafu wala tahzanu, nggak ada takutnya Pak. Tenang. Makanya orang yang istiqomah tenang. Mau orang apa kayak terjadi, tenang. Ala takhafu wala tahzanu. Dan tenang ini mahal Pak. Berapa banyak orang kaya nggak bisa beli tenang? Berapa banyak orang kaya mau tidur pakai pil tidur? Berapa banyak orang kaya makin kaya bunuh diri? Kenapa? Nggak tenang.
Tenang nih mahal, Pak. Makanya Bapak Ibu nih, Masya Allah ya, ini nikmat banget bisa duduk tenang di sini. Nggak ada yang ngejar, nggak ada yang nagih. Ada yang nagih nggak ya? Nagih bulanan itu, tenang gitu, Masya Allah. Hidupnya tenang sekali ya. Nah ini 2 kali Allah ulang, Pak. Apa itu istiqomah? Istiqomah yang pertama di atas tauhid. Ya, tegar, nggak boleh bencong dikit pun. Ya udah halal halal, yang udah haram haram. Ya, kemarin saya bahas tentang ini Pak, yang lagi viral, yang kemarin di YouTube rame tentang mixue. Ya di sini ada nih. Ya kita jalan dikit ada mixue, jalan situ lagi ada mixue. Mohon izin saya sebut merek. Ya, ini es krim murah harganya Pak. Ya, murah, harganya murah. Ramenya orang beli, Masya Allah. Padahal sertifikat halalnya belum keluar. 90% bahan bakunya dari Cina. Ya lemak-lemaknya dari Cina, minyak-minyaknya dari Cina. Lah anak-anak kita ini nggak ada lagi peduli halal haram. Apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman umatku ini sudah tidak lagi peduli halal dan haram. Makan aja, nggak pernah tahu ini halal apa haram ya. Ini mixue dari mana ini? Oh dari Cina. 90% bahan baku dari Cina. Dan sudah berani pakai langsung sertifikat, padahal MUI pusat belum keluarkan sertifikatnya. Itu baru sertifikat yang mereka urus tahun 2021 dikeluarkan, belum keluar resmi semua, udah main keluarkan aja. Allahu Akbar. Orang itu kalau udah dikejar omset udah nggak peduli lagi halal haram Pak ya. Makanya Masya Allah ini kita ngeri banget ya. Nih banyak restoran-restoran, tempat-tempat makan yang kita ragu ini halal apa haram. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita makan makanan yang haram, darah dan daging kita tidak akan tumbuh dari harta yang haram, kecuali hanya api neraka yang bisa mensucikannya. Jadi kalau nggak disucikan neraka Pak, nggak akan bisa masuk surganya Allah. Berarti harus masuk neraka dulu. Yang kedua, istiqomah dalam ketaatan, menunaikan kewajiban Allah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah Al-Hasan. Dan yang ketiga, istiqomah di atas ikhlas, beramal hingga maut menjemput. Masya Allah, luar biasa istiqomah. Maka bagaimana agar istiqomah? Yang pertama, ikhlas. Masuk masjid ikhlas, nggak mengharapkan pujian orang. Jadi imam ikhlas, ngisi kajian ikhlas, jadi jamaah ikhlas, menafkahi anak, istri, ikhlas. Ikhlas, niatkan segala amal bukan karena siapa-siapa, tapi hanya karena Allah. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Ilmu. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Alek, Ketua DKM, terima kasih Pak. Terus menghidupkan masjid kita ini dengan banyak majelis ilmu. Saya lihat udah mulai rame ya, sekarang ada kajian remaja. Bahkan saya sebenarnya harusnya hari ini ngundang Ustadz Felix Siau. Saya WA beliau masih umroh, jadi beliau tidak bisa hadir Pak Alek. Insya Allah nanti kapan-kapan saya undang. Alhamdulillah kalau beliau yang kita undang, ya insya Allah akan lebih ramai lagi. Tentu bahkan mungkin membludak masjidnya, karena beliau sekarang sudah pindah ke Bogor. Rumah beliau di sini di dekat bakso Pak Min masuk ke dalam sana ya. Jadi insya Allah sudah lebih dekat dengan masjid kita, bisa kita buat kajian rutin Pak. Untuk apa? Majelis ilmu. Kenapa ilmu bisa berpengaruh kepada istiqomah? Bagaimana orang mau istiqomah kalau dia tidak punya ilmu? Maka fahamilah ilmu Islam, hukum seputar amal dan benda. Belajar Pak. Terus belajar. Oh tata cara sholat jenazah. Oh jenazahnya kalau laki-laki begini. Oh jenazahnya kalau perempuan begini. Oh jenazahnya kalau butuh tubuhnya tidak sempurna terpotong, maka memandikan seperti itu. Ilmu semua Pak. Ya, bagaimana kurban butuh ilmu, bagaimana sholat id butuh ilmu, semua butuh ilmu. Yang ketiga, bagaimana agar istiqomah? Doa. Allahumma rzuqna, Allahumma farzuqnal istiqomah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istiqomah. Ya, Bapak Ibu, saya yakin nih Pak, dari wajah-wajahnya nih, ini punya amal-amal rahasia Pak. Kemarin saya ketemu sama Syekh Muhammad Jaber. Saya undang juga Pak ke sini, Pak Alek. Insya Allah nanti beliau mau jadwalin main ke masjid kita. Pokoknya masjid kita ini Pak, ini kalau sholat berjamaah udah jagoan Pak. Tinggal satu step aja, ini masjid kita yang kita cintain ini. Satu step lagi, ini nanti masjid ini istiqomah sholat berjamaahnya membludak. Ini tangga pertama, nanti tangga keduanya majelis ilmunya. Jadi orang kalau ingat di Bogor, masjid yang tidak pernah sepi, Al Muslimun.
Masjid yang ramai kajian majelis ilmu, al-muslimun. Nah itu makanya saya senang banget ya, kemarin saya ketemu sama Syekh Muhammad, dia bilang apa? Ustadz, harus punya amal rahasia. Saya bilang, iya Syekh, ada apa dengan amal rahasia? Kata beliau, amal rahasia itulah syarat agar dikonversi dengan pertolongan Allah. Sholat mungkin kita tidak rahasiakan, tapi kita tiap orang harus punya amal rahasia. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti punya amal rahasia. Apa itu amal rahasia? Selalu beramal dan konsisten istiqomah, tapi orang nggak tahu itu kita. Tiba-tiba ada orang makan aja di masjid, ya nggak tahu itu, makan aja. Ya, ada kisahnya itu Pak, tukang jahit dan tukang sedekah. Tukang jahit ini Pak, dicaci orang, dasar pelit, gak pernah sedekah, jahit aja Pak. Yang tukang sedekah, sibuk sedekah. Akhirnya apa? Akhirnya masjid itu sepi, gak ada makanan lagi. Kemudian orang bertanya, kenapa gak ada makan lagi? Karena kata DKM-nya Bapak, itu yang kalian bilang pelit sudah meninggal dunia. Ternyata selama ini yang memberi makanan pada seluruh jamaah masjid itu yang disebut orang pelit itu. Amal rahasia, nggak ada yang tahu. Bapak coba ngelihat, nih orang kayaknya jamaah biasa, kucelu ke masjid, cuma makmum gitu. Tapi Bapak nggak tahu Pak, dia punya amal istimewa. Apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Makanya gara-gara amal istiqomah itu, yang rahasia itu, anaknya soleh, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah convert ya dengan amal rahasianya. Yang ketiga apa? Agar istiqomah, doa. Yang keempat, berteman. Nah ini Masya Allah, DKM ini juga Alhamdulillah ya, suasana keislamannya dibangun, suasana organisasinya juga dibangun, berteman dengan orang-orang soleh, ikhlas, punya ilmu, mohon doa pada Allah. Yang keempat adalah cari lingkungan teman-teman yang soleh. Dan yang kelima, bagaimana agar istiqomah? Sabar. Sabar Pak ya. Ustadz ini kok nggak bisa hafalin Quran? Sabar ya, sabar Pak. Yang istiqomah ini temannya sabar. Dan istiqomah dan sabar ini buah dari iman. Ibnu Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdullah, ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabbih berkata, ada seorang ahli lewat di depan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia sungguh-sungguh rajin beribadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabbih berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh aku lebih takjub kepada orang yang istiqomah. Masya Allah. Hebat ya Pak, resign. Padahal perusahaannya perusahaan mahal. Hebat ya. Kalau kata Imam Ibnu Munajjih Pak, nggak usah heran sama orang yang kayak gitu, tapi heranlah kepada orang yang istiqomah. Pak, di sini saya perhatikan nih wajah Pak. Ini wajah-wajah yang istiqomah, Masya Allah. Mana? Nah, antum nih, Masya Allah. Kemarin ngobrol sama beliau. Pak, orang sini Pak? Bukan Pak. Tapi kok saya sholat di sini, antum pasti ada. Saya nge-grab Ustaz. Antum nge-grab. Kok ada di sini? Di sini itu pangkalan paling rame. Masya Allah. Bukan warga sini kan Pak? Bukan. Tapi mangkalnya di saya sholat ada. Cek lagi ada. Cek lagi ada. Antum sebelah mana rumahnya? Gitu. Pengen tahu gitu. Saya bukan orang sini Ustadz, saya nge-grab. Jadi setiap kali sholat berjamaah saya harus pastikan saya di sini. Istiqomah itu. Istiqomah itu nggak mudah Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka apa kata Ibnu Munabbih? Wahab bin Munabbih, sungguh aku lebih takjub pada orang yang istiqomah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa resolusi tahun 2023? Husnul khotimah. Bagaimana dapat husnul khotimah? Istiqomah. Itu yang harus kita kejar. Jadi bismillah, pulang dari sini. Yang kita kejar, yang kita tulis, yang jadi impian kita adalah husnul khotimah. Bagaimana agar dapat husnul khotimah, akhir yang baik? Istiqomah. Terus
saja, maka di akhir pun kita akan diwafatkan dalam keadaan baik. Ini yang ingin kami sampaikan. Masya Allah, kami siapkan materi khusus permintaan DKM, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kita banyak kebaikan di tahun 2023. Ya, saya tidak peduli ya apakah katanya resesi atau mega inflasi atau mega apa lagi mega ya, saya nggak peduli Pak. Yang penting apa? Yang penting kita tetap istiqomah ya, karena seseorang akan dilihat dari akhirnya. Apa kata Nabi? Innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya orang itu dilihat dari akhirnya. Jadi jangan melihat orang di awal Pak, lihat orang nanti di akhirnya. Piala dunia yang paling menentukan awal atau akhir? Akhir. Ramadan pahala paling besar awal apa akhir? Akhir. Tapi masjidnya paling ramai awal apa akhir? Nanti Pak coba. Waduh, saya hari pertama Ramadan Al-Muslimun Pak, nggak dapat tempat, telat, ujung. Ingat banget. Kenapa? Karena lagi ada kajian, macet, baru pulang mau ngejar taraweh Al-Muslimun hari pertama, nggak dapat tempat Pak di ujung. Masya Allah, sendal penuh hari pertama. Begitu malam 27, malam 29, malam 21 sudah mulai ada kemajuan. Yang penting akhir ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lomba lari yang menentukan awal apa akhir? Akhir. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya doakan mudah-mudahan kita mendapatkan akhir yang baik, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita menyimak sebuah pencerahan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan sepulang dari Masjid Hidayah Tercinta ini kita telah mendapatkan bekal untuk bisa berubah menuju husnul khotimah dengan istiqomah. Allahumma inna nas'aluka min husnul khotimah. Amin. Kita sering melanjutkan doa meminta husnul khotimah, tapi pada pagi hari setelah ini kita alhamdulillah diberikan tips-tips bagaimana kita agar mendapatkan apa yang itu husnul khotimah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada tanya jawab kan? Boleh. Nah, untuk melengkapi mungkin satu kesempatan aja kan, satu penanya aja mungkin yang karena dari panitia juga sudah menunggu ini. Silakan barangkali di antara jamaah sekalian ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa juga sih. Jangan dipaksa. Sampai hitungan 5, 1, 5. Ya, tak nggak ada. Karena sarapannya udah nunggu. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita pada sampai penghujung acara, kita akhiri kegiatan kita di pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.